Sementara di gereja, semua orang terkejut karena Kim Hae-il benar-benar pergi ke Busan dan meninggalkan mereka. Menurut surat yang ia tinggalkan, Hae-il ingin menangani masalah ini sendirian. Terlalu berbahaya jika mereka ikut. Ia hanya berharap mereka, terutama Gu Dae-yong, bisa menjaga gudamgu selama dirinya tidak ada. Sementara itu, Jaksanam kemudian menemui para pengedar obat-obatan itu di Busan. Rupanya, mereka memberi nama mereka sendiri seperti nama ikan. Ada nama yang dicari-cari oleh Kim Hae-il, yaitu belut api Busan. Ada juga ikan baru dan ada juga ubur-ubur. Lalu, Jaksanam bertemu dengan bos mereka bernama Bos Park. Ia meminta maaf dengan kejadian yang ada di Seoul. Ia juga berterima kasih karena Jaksanam sudah melindungi mereka selama ini. Jaksanam masih penasaran dengan orang-orang yang terlibat. Apa Bos Park sudah mengetahuinya? Sayangnya, Bos Park tidak tahu siapa yang sudah menangkap anak-anak buahnya di Seoul. Untungnya, menurut Bos Park, bos besarnya tidak mengetahuinya. Bos utama dari kartel narkoba ini akan datang ke Korea setelah melakukan pengedaran besar-besaran di Asia Tenggara. Singkatnya, Kim Hae-il sudah sampai ke Busan dan ia pergi ke sekolah teologi yang pernah memintanya untuk mengajar di sana. Menurut Hae-il, kasus Sangyeon, sekolah teologi di Busan ini pasti adalah rencana dari Tuhan untuk mengungkap kartel narkoba itu. Ia lalu bertemu dengan pimpinan gereja, yaitu Lee Wong-suk. Tidak butuh waktu lama, pimpinan Lee langsung memperkenalkan Hae-il kepada para murid di sana. Tingkahnya yang belak-belakan dan berbeda dari pastor lainnya membuat pimpinan Lee agak terkejut dengan metode pembelajaran yang dilakukan oleh Kim Hae-il. 여러분들 미안해요. Sementara itu, Park Kyung-sung akhirnya bisa bebas setelah pastor rekan Kim Hae-il memberikan kesaksian kepada pihak polisi. Ia juga menjelaskan kepada jaksa Park jika dirinya dan Hae-il adalah Bellators. Bellator sendiri adalah pastor yang dipilih langsung oleh Vatikan untuk menjadi kesatria dan menegakkan keadilan selama mereka tidak mengambil nyawa manusia. Para Bellators tersebar di seluruh dunia dan mereka menyembunyikan identitasnya. Jadi istilahnya mereka adalah agen rahasia dari Vatikan dan para rekan-rekan yang membantu Bellators disebut dengan Coms. Contohnya jaksa Park, Gu Dae-yong dan kawan-kawan. Lalu orang-orang lain yang mendukung Bellators dan Coms disebut dengan Pautors. Mereka akan datang saat Bellators atau Coms sedang dalam bahaya. Namun mereka dilarang terlihat karena mereka hanya mengawasi dan kemudian bertindak. Sementara itu, Hae-il rupanya mempunyai masalah kerusakan syaraf pada otak. Tidak berbahaya, namun gejalanya mematikan. Penyebabnya mungkin karena pekerjaan Hae-il selama ini. Dan sepertinya ini akibat ledakan saat Hae-il masih menjadi tentara. Penyakit ini bisa membuat Hae-il mengalami kelumpuhan dan Hae-il rentan terhadap infeksi. Namun, meskipun menderita, Hae-il harus tetap berjuang demi Sangyeon. 벨라토의 사명 시작하겠습니다. Pada saat itu, Kim Hae-il tiba-tiba mendapatkan telepon dari pimpinan Lee jika ada murid yang selalu bermasalah bernama Chae Do-wo. Berhubung Pastor Hong yang sering menangani masalahnya tidak ada, maka ia meminta Kim Hae-il yang menjemputnya dari kantor polisi. Rupanya, Chae Do-wo sering berkelahi karena ia tidak suka melihat ketidakadilan. Tapi, menurut Kim Hae-il, tidak pantas rasanya murid yang masih belajar seperti Do-wo berkelahi menggunakan kerah rohaniawan, dan sebagai pastor harusnya Do-wo menahan amarahnya. 아픈 애랑 한 주로 같이 다녀. 예? Sementara itu, bos besar kartel obat-obatan terlarang itu telah sampai ke Korea. Ia bernama Kim Ho-sik. Tampilannya yang sangat sangar membuat orang merasa terintimidasi dan anak-anak buahnya pun langsung menyambut kedatangannya. 싶을 정도로 귀엽다. Lalu, tim Kim Ho-sik menemui para polisi yang membantu menangani kasus-kasus penyebaran obat-obatan di Busan. Awalnya, para polisi menganggap Kim Ho-sik hanyalah anak muda yang tidak tahu apa-apa. Mereka menyuruh Hong-sik dan anak buahnya untuk patuh kepada polisi dan menaikkan bayaran dari 8% menjadi 20%.
Hong Sik yang sedari tadi diam saja, kemudian mengeluarkan pembeku dari kaki mereka yang isinya adalah mayat-mayat dari pemimpin geng-geng terkenal. Lalu kemudian ia membunuh salah satu polisi yang ada di sana. Ia berkata, yang harus patuh adalah polisi, karena dengan begitu ia akan memastikan mereka semua bisa kenyang dan hidup bahagia. 그러면 네 대가리가 아니야. 멧돼지에 기름기게 해줄 테니까. Sementara itu, setelah ditinggal Kim Hae-il ke Busan, Gu Deong semakin merana. Ia berkelakuan aneh di kantor polisi, sehingga kepala polisinya menyuruhnya untuk cuti saja selama sebulan. Hal tersebut membuatnya langsung menyusul Kim Hae-il ke Busan. Tidak lupa, ia juga meninggalkan pesan untuk kawan-kawannya. Sementara Jaksa Park yang digelari Pak Tua oleh Hae-il akhirnya tahu jika Kim Hae-il sedang berada di Busan untuk mengajar. Ia tidak percaya seorang Hae-il yang pemarah menjadi seorang guru. Takutnya kalau muridnya salah, Hae-il bakalan menghukum mereka dengan kejam. 기억하고 봅시다. Lalu di Busan, Kim Hae-il mendapatkan info dari rekan lamanya, mantan preman, bos rentenir, Go Jae-ip. Ada pecandu yang suka memukuli wanita berteman dengan belut api Busan. Bahkan, si belut api Busan sudah ia anggap Tuhan karena sering memberikannya obat-obatan. Tidak mau menunggu, Kim Hae-il langsung bergegas pergi menemui siapa pecandu itu. Ia bernama Ko Dunggun. Singkatnya, Kim Hae-il datang dan langsung menyergap Ko Dunggun yang hampir memukuli para wanita lagi. Ia ditaruh di dalam baskom berisikan air dingin untuk mengungkap siapakah belut api Busan. Karena takut mati kedinginan, Ko Dunggun memberitahu di mana lokasi si belut api Busan. Kim Hae-il pun bergegas dan menyuruh Go Jae-ip menuju lokasi tersebut. Tapi tiba-tiba Kim Hae-il dikejutkan dengan kedatangan Gu Deong. Gu Deong bisa tahu lokasi Kim Hae-il dari ponsel Go Jae-ip yang pernah disita oleh polisi. Rupanya rentenir itu cuma memakai satu nomor yang masih dipakainya sampai sekarang. Hae-il menyuruh Gu Deong untuk pulang ke Seoul saja dan melindungi Gu Nam-gu. Namun Gu Deong menolak, dimanapun ia tetap bisa melindungi Korea bersama Kim Hae-il. Singkatnya, Hae-il dan Gu Deong datang ke markas si belut api. Seperti biasa, sebelum benar-benar menghajar orang, Kim Hae-il harus melepas rompi kerohaniannya dulu dan kemudian masuk ke dalam markas gembong narkoboy tersebut. Saat menghadapi anak buah belut api, tiba-tiba dari luar, beberapa mobil datang dan membawa senjata api. Go Jae-ip ketakutan dan berusaha menghubungi ponsel kedua rekannya, tapi tidak ada satupun yang mengangkat karena Gu Deong dan juga Kim Hae-il sedang sibuk di dalam. Setelah berhasil menangkap belut api, Kim Hae-il akhirnya tahu belut api Busan bukanlah bos besar, melainkan hanyalah pesuruh saja. Ia berkata, lebih baik ia dibunuh ketimbang memberitahukan kedua orang yang tidak dikenalnya ini siapa bos besarnya. Lalu tiba-tiba pada saat itu, seorang polisi wanita masuk dan langsung memukul kepala si belut api hingga ia pingsan. Tidak hanya itu, polisi wanita yang berasal dari unit investigasi narkoba di Busan menyuruh Hae-il dan Deong ikut menyerahkan diri ke kantor polisi. Meski mereka menjelaskan jika mereka bukanlah orang yang jahat, wanita cantik itu tetap menyuruh mereka berdua untuk angkat tangan. 손들어!